Nama saya Armi, saya sekarang kelas 3 SMP. Saya dan adik saya tinggal bersama kakek nenek dan tante saya. Jadi kami ini dari Desa Welimbu, karena kami di desa ini masalah ekonomi. Orang tua anak ini pergi merantau ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Singapura. Jadi mereka itu merantau tinggal anak-anaknya terlantar di Desa Welimbu. Sejak pada saat itu saya kelas 2 SD, mama kandung saya pergi ke Malaysia untuk bekerja. Setelah 1 bulan mama saya pergi, papa saya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Saat mama kami dengar kabar itu, mama langsung kaget dan jatuh dari lantai 3 rumah majikannya sampai mama kami geger otak. Sejak saat itu mama kami sudah tidak diperbolehkan untuk menerima telepon dari kami. Sampai sekarang mama kami tidak ada kabar. Ada anak-anak ketika mereka ditinggalkan oleh orang tua, mereka terlantar. Lalu mereka dibimbing dan dibina oleh orang tua wali. Nah, di dalam mereka membimbing atau membina, tentunya tidak selayak mereka memperlakukan mereka sebagai anak kandung mereka. Nah, karena itu lewat Uma Pandai ini kami selalu memperingatkan, kami selalu sarankan sehingga orang tua wali itu melakukan tindakan yang merata, yang tidak memilih kasih. Sekarang saya dan adik saya diasuh oleh Mama Nita. Dia orangnya baik, tidak pilih kasih antara kami dan anak kandungnya. Ya, selama ini Migo diasuh oleh tantenya. Ini disebabkan karena kedua orang tuanya telah meninggal sebelum dia berusia 3 tahun. Dan saya salah satu adalah sebagai wali dari Migo, selama ini berperan dalam memberikan kebutuhan, terutama dalam kebutuhan makanan dan pertumbuhan dan membimbing dalam perkembangannya. Dan harapan ke depan adalah kami harapkan Migo itu akan lebih bertumbuh dengan baik. Dengan adanya kegiatan di Uma Pandai, harapan kami adalah Migo lebih baik daripada perkembangan sebelumnya, di mana dia lebih bebas untuk bermain bersama dengan anak-anak yang lainnya. Lewat Uma Pandai ini kami memberikan motivasi kepada mereka lewat keterampilan. Kami mengajarkan mereka bermain, baik bermain bola, bermain egran, dan selain daripada itu melatih mereka untuk berpuisi, berpidato, bernyanyi, dan kami mengajari mereka bagaimana caranya untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya anak-anak yang bersama dengan orang tua. Dari mereka tidak bisa bergaul, dari mereka tidak bisa berbicara, dari mereka tidak bisa memperhatikan diri, dan sekarang mereka sudah menjadi orang yang berani, menjadi orang yang mampu, dan sama dengan orang lain yang selayaknya hidup dengan baik. Sejak ada Uma Pandai, saya jadi lebih berani dan tidak seperti dulu. Saya mulai berani berbicara dengan luas. Saya mulai berani bercita-cita, cita-cita saya jadi guru.